Selamat pagi Oma Opa, Bapak Ibu dan saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Kembali lagi bersama saya Feli Christine dan Suster Elizabeth OSF dalam acara Oke hari ini Orang Kudus hari ini edisi 6 Desember 2022. Suster, selamat pagi. Selamat pagi Feli. Kembali lagi ya sama Feli di sini ya, ketemu sama Suster. Apa kabar nih Suster? Puji Tuhan baik. Puji Tuhan. Oke Suster, nah khusus tanggal 6 Desember 2022 pada hari ini kita akan ngobrol-ngobrol soal salah satu orang kudus, yaitu Santo Nikolaus dari Myra ya. Beliau merupakan seorang uskup dulunya ya Suster ya. Oke, mungkin boleh diceritakan sedikit Suster tentang bagaimana kehidupan awal dari seorang Santo Nikolaus dari Myra ini. Ya. Santo Nikolaus dari Myra ini asal namanya, artinya namanya adalah para pemenang. Para pemenang. Ya. Dia anak tunggal dari orang yang kaya raya. Oh, seorang bangsawan ya berarti Iya, Suster, dari ya? bapaknya Epifanus Theophanes dan Joan. Oke. Dan dia walaupun kaya raya sangat baik hati, murah hati. Dan dia itu walaupun kaya raya, dia ini sangat mengasihi orang miskin. Dan religiusnya sungguh-sungguh kelihatan. Baru umur 5 tahun. 5 tahun, oke. Dia itu sudah mulai rajin berdoa dan berpuasa. Dia berpuasa hari Rabu dan Jumat. Berarti memang sudah terlihat dari kecil sekali ya, Suster ya. Anak tunggal, betul. luar biasa ya. Tapi dia waktu itu masih muda, bapaknya meninggal, lalu dia dipelihara oleh ibunya, selanjutnya oleh pamannya. Pamannya seorang uskup. Dan dia sekolah juga sekolah karena hatinya itu waktu masih kecil sudah hidup religiusnya bagus, dia ingin menjadi imam. Oke, iya. Berarti memang cita-cita begitu ya, Suster ya? Iya, dan sudah tertanam waktu kecil. Maka setelah selesai sekolah, dia itu ditabiskan sebagai imam. Dan dia itu menjadi imam, namanya Pastor Nikolaus. Dia senang ke tanah suci. Dia ke tanah suci dan banyak berbuat baik kepada orang, dan dia banyak juga berbuat pada umat, sehingga dia itu diangkat menjadi uskup. Berarti memang karena pelayanan dan dedikasinya sungguh-sungguh menunjukkan seorang imam, seorang gembala yang baik. Ada cerita bagus, dia sungguh-sungguh imannya kuat, karena itu dia bisa berbuat suatu mujizat. Ya, suatu hari dia itu mendengar ada seorang bapak, orang sangat miskin, punya 3 anak. Mungkin waktu itu kalau orang putri menikah itu harus mengeluarkan biaya yang banyak. Betul, dia tidak punya uang, maka bapak ini sudah bingung, tidak punya uang, maka dia itu ingin membawa anaknya ke tempat pelacuran. Karena tidak punya uang ya, berarti untuk mendapatkan uang untuk menikah nantinya ya, Suster ya? Tetapi ini uskup ini mendengar, maka dia itu datanglah ke sana diam-diam membawa setumpuk emas. Untuk karena memang dia kaya raya, dia anak tunggal dan kaya raya, dia memberi emas kepada bapak ini, sehingga bapak ini hilanglah ketakutannya, lalu dia bisa memestakan ketiga anak ini. Luar biasa, Suster. Ada lagi cerita berikutnya. Ya, gimana tuh Suster? Waktu itu kan mulai kelaparan, kesulitan. Dia berkeliling mencari-cari makanan hasil bumi, lalu mendapat satu kapal penuh makanan untuk orang-orang umatnya. Tapi dalam perjalanan kapal ini ada penjahat-penjahat, iblis-iblis yang mengganggu perjalanan kapal tersebut, mengambil juga barang-barang ini. Lalu dia itu berdoa dan membuat tanda salib
apa yang terjadi setelah dia berdoa dan membuat tanda kemenangan Kristus ini, kembali orang-orang yang memusuhi uskup ini akhirnya bersahabat, ikut membantu. Ikut membantu ya, wah luar biasa. Suster. Jadi suku memang luar biasa. Dan dia juga sangat menyayangi anak-anak. Sangat menyukai anak-anak. Maka kan pernah dengarkan Sinterklas. Iya. Ini ternyata uskup ini pencetusnya. Sinterklas. Luar biasa. Itu kan memang mulai dari Amerika, betul, dari Belanda, gitu ya. Iya betul. Nah, itu dia mengumpulkan kalau sudah menjelang Natal, dia itu mengumpulkan barang-barang, memberikan hadiah kepada anak-anak baik, tapi kepada anak-anak yang nakal dibawain itu speed hitam itu loh, yang buat takut-takut. Iya. Biar kapok ya suster ya, nggak nakal lagi. Aduh luar biasa memang dia. Ada lagi nggak kira-kira suster pelayanan atau mujizat-mujizat selama beliau hidup? Yang sangat itu sangat mengena hati saya, dia itu sangat, biarpun dia kaya raya, sangat mengasihi orang yang miskin. Betul. Dan dia juga banyak berpuasa. Orang yang berpuasa itu kan mengalahkan diri. Berpuasa itu kan menyangkal diri. Sehingga dia berbuat sesuatu hal-hal yang bisa semacam mujizat, bisa apa yang sebetulnya tidak bisa, dia bisa buat karena karena imannya yang kuat, doanya yang kuat, puasanya yang kuat. Luar biasa. Maka dia juga memang akhirnya diangkat juga menjadi uskup karena kesuciannya dan kebaikannya. Wah luar biasa ya suster. Dia juga pernah mengikuti rapat konsili Nisea tahun 325 ini, dan dia mempertahankan ajaran Katolik yang namanya syahadat Nisea. Ini syahadat Nisea. Nah, ini untuk mempertahankan supaya hukum agama Katolik tetap ditegakkan. Walaupun banyak tantangan. Gimana tuh tantangannya, ada apa aja? Kan mereka ingin supaya itu dihilangkan, diganti-ganti. Itu dia tetap dalam konsili, dia mempertahankan bahwa ini harus tetap dipertahankan, harus tetap ada begitu. Ciri khas dari seperti itu. Doaku percaya itu kan itu tetap dipertahankan, tetap jangan ada sampai hilang sepotong kata pun. Betul. Dia ikut ambil bagian. Luar biasa. Dan waktu itu dia banyak umat itu karena kekaisarnya jahat, itu banyak yang dihina-hina, dibunuh, dianiaya ya suster, ditangkap. Dia juga ketangkap, tetapi dia bisa diselamatkan oleh paus kita. Dia itu juga karena kesuciannya, dia dibebaskan, tidak sampai ikut dibunuh karena dia orang imannya kuat. Betul. Doanya kuat. Betul. Jadi dia sangat berjasa bagi umat Katolik. Santo Nikolaus dari Myra. Nah, apakah suster setelah tadi mendengarkan kisah-kisah dari Santo Nikolaus yang sungguh luar biasa ya suster ya, benar-benar berdedikasi tinggi sekali dan imannya itu benar-benar kuat sekali, apakah beliau ini memiliki hari-hari akhir yang tenang atau malah tragis kisahnya suster? Dia justru menghadapi hari-hari yang penuh ketenangan itu karena dia sudah bina dari waktu masih kecil. Karena dia itu sudah mulai sudah berpuasa, berdoa, itulah yang menjadi kekuatan uskup kita ini, Santo Nikolaus ini. Betul sekali. Itu kekuatan dia karena doanya dan puasanya dan kasihnya kepada orang-orang miskin dan menderita. Jadi akhir hidupnya bahagia ya suster ya. Di dunia biarpun dia menderita karena bisa menahan diri, menyangkal diri, tapi dia itu juga menang. Betul sekali. Wah, berarti memang walaupun pada saat itu beliau sempat tertangkap begitu ya suster ya, namun untung saja puji Tuhannya beliau sempat diselamatkan ya, tidak sampai dibunuh, dan pada akhirnya kisah akhir hidupnya itu sangat tenang ya suster, sangat tenang ya, bukan itulah lagi. Wah luar biasa. Maka ya,
sungguh-sungguh mengharukan. Betul. Padahal dia anak tunggal, kaya raya, tapi dia meninggalkan semuanya untuk Tuhan. Betul. Wah, itu tentunya kisah yang selalu membuat Feli terkagum-kagum ya, Suster ya. Karena kalau misalnya kita bandingkan dengan kehidupan sekarang, jika seorang anak lahir, anak tunggal kaya raya itu mungkin kemungkinan besar ya tidak akan semudah itu meninggalkan harta yang melimpah seperti itu ya, Suster. Apalagi untuk Tuhan, untuk mengejar imannya yang sungguh kuat dan sungguh tinggi, dan terlebih dedikasi beliau kepada semua orang yang kecil, orang-orang kecil, orang-orang miskin seperti itu ya, Suster ya. Luar biasa. Dan sebelum dia masuk jadi Romo, dia sudah bagikan kekayaannya untuk orang-orang yang sungguh-sungguh miskin dan malang. Betul. Luar biasa. Itu luar biasa ya. Karena kan memang ya realistis aja itu nggak mudah sama sekali untuk dilakukan. Memang perlu iman yang tinggi dan pengorbanan. Betul, pengorbanan, tentu saja pengorbanan. Karena di sini juga kita diingatkan kembali ya oleh Santo Nikolaus dari Myra untuk selalu rendah hati, untuk tidak hanya memikirkan tentang duniawi, namun juga tentunya harus bersyukur, harus ingat kepada Tuhan, harus berdevosi kepada Bunda Maria, juga seperti itu ya, Suster ya. Wah, luar biasa sekali. Suster, terima kasih banyak atas kisahnya. Sungguh ini kisah yang luar biasa dan pengetahuan juga untuk Feli, karena pertama kali ya Feli mendengarkan kisah dari Santo Nikolaus dari Myra ya, Suster. Oke, sebelum Feli menutup acara pada hari ini, marilah kita berdoa ya, Suster ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Santo Nikolaus dari Myra, doakanlah kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sekali lagi, Suster, telah datang dan ngobrol-ngobrol banyak ya tentang Santo Nikolaus dari Myra pada hari ini. Nah, itulah dia kisah pada hari ini. Nantikan video-video kami selanjutnya dan sampai jumpa di acara Oke, hari ini Orang Kudus hari ini selanjutnya.